Oke, jadi sebenarnya jumlah penduduk itu tidak fix juga. Ini berapa sih jumlah penduduk dalam satu negara itu minimal berapa? Tapi intinya dalam satu negara itu harus ada penduduknya, harus ada orang-orang yang bertempat tinggal atau berkedudukan di suatu negara. Kemudian kedua bicara tentang wilayah. Berapa luas wilayah yang paling kecil dan paling besar? Sebenarnya wilayah juga tidak tidak ada batasan tentang berapa luas wilayah minimal suatu negara atau berapa luas maksimal suatu negara. Negara yang paling kecil itu apa? Yang tadi, Vatikan. Vatikan itu selain dia paling sedikit penduduk, dia juga negara yang paling kecil. Karena bahkan itu negara itu dalam kota, dalam satu kota. Eh, Jumlah luas wilayahnya itu cuma 0,44 kilometer. Itu satu kecamatan itu kalau di sini. Atau mungkin satu kompleks lah. Cuma kecil sekali itu. Cuman satu perumahan lah kalau di sini. Jadi negara terkecil di dunia itu adalah Vatikan. Kemudian ada Monaco juga, dan tadi Nauru juga itu cuma 20 km luasnya. Monaco itu cuma 2 km luasnya. 2 km. Mungkin di sini ada yang punya tanah lebih besar dari Monaco pasti sih. DP kampung mungkin ada berhektar-hektar DP tanah, itu kalian punya tanah yang lebih luas dari wilayah negara bahkan. Tapi kalau kalian lihat itu Monaco itu kaya sekali. Itu Monaco itu termasuk negara yang dia punya pendapatan DP penduduk, DP kekayaan per kapita itu tertinggi di dunia, salah satu. DP orang yang tinggal di situ kaya-kaya. Boleh ngoni searching lah di YouTube, di Google, ngoni mau lihat ini Monaco. Mungkin fun fact ya, dia punya Monaco itu dia punya bendera itu sama dengan Indonesia, jadi merah putih. Fun fact, mungkin ada yang belum tahu, DP bendera sama. Jadi kalau ngoni kibarkan bendera 17 Agustus, lihat-lihat dulu ini bendera Monaco atau bendera Indonesia. Bedanya di merah sama merah putih, cuman bedanya di warna. Biasa kan begitu tuh, DP merah itu merah presentasi berapa merah berapa, paling bedanya di situ. Kalau orang yang tahu desain, kalau biasa desain tahu lah. Itu warna merah itu kan merah merah bagaimana gitu untuk di warna bendera. Jadi untuk wilayah sebenarnya nggak ada yang spesifik ya untuk luas wilayah. Ada yang cuman kecili, ada yang cuma kecil, cuman bahkan nggak sampai 1 kilometer dia punya luasnya bahkan tidak sampai 1 kilometer. Dan ada negara yang bahkan luasnya itu 17 juta kilometer. Luas sekali. Negara paling luas di dunia apa? Bahkan dia lebih luas dari satu benua. Harus belajar geografi. Harusnya tahu lah ya. Negara paling luas di dunia apa guys? Kita share screen ini. Rusia. Iya. Veronica, pas kita lihat penganang ada yang di ini tuh di Ya, apa benar? di HTN Kang. Iya, benar. Kita di sini Vero, wakil ketua kelas. itu kita mau tanya, waktu kita tanya kemarin wakil ketua kelas kan atau? Iya. Oh iya rame. Oke, thank you Vero. Jadi Biru Rusia welcome, ini, benar kata. ayo gitu. Astaga. Oke. Jadi Rusia itu luas wilayahnya itu 17 juta kilometer. Kemudian Kanada, Amerika itu 9 juta. Indonesia termasuk negara yang terluas loh di dunia. Ini urutan ke berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Terbesar di dunia 1.900.000 kilometer. Ini Indonesia punya luas luar biasa.
Dan mungkin apa lagi ya? Mungkin fun fact juga ya, bahwa Indonesia itu sebenarnya mungkin kalau ada yang belum tahu, Indonesia itu lebih besar dari kelihatannya. Ini unik ini pernyataan. Indonesia itu lebih besar dari kelihatannya. Kalau kau lihat di website ini kayak misalnya True Size ya, sebenarnya peta dunia itu agak 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 rancu sebenarnya. Peta dunia itu karena yang peta dunia yang biasa kita lihat ya, karena peta dunia kan biasanya bulat kan, tapi kalau di bagian uh, tapi kita lihatnya kotak gitu. Nah, jadi dia tidak menggambarkan ukuran yang sebenarnya gitu. Cuman mungkin supaya lebih gampang, lebih mudah dibaca aja. Tapi tidak menggambarkan ukuran yang sebenarnya. Misalnya Anda lihat ya, nih Rusia ini besar sekali nih. Ini Rusia. Yang tadi negara terbesar di dunia kan Rusia ya. Itu besar sekali di atas, tapi sebenarnya mungkin dia tidak seluas ini. Karena apa? Karena dia di atas. Makanya sebenarnya Indonesia yang mungkin kita lihat sebesar ini aja dalam peta dunia, mungkin lebih besar dari aslinya mungkin. Ini kan Indonesia ya, karena kita di Katulistiwa, jadi kalau di peta dunia kotak itu kelihatannya lebih kecil. Tapi misalnya kalau kita tarik ke atas, itu sebenarnya ukuran Indonesia itu ya lebih besar. Kalau misalnya kita bandingkan di sini ya, itu bahkan lebih panjang dari benua Eropa sebenarnya. Fun fact. Kalau luas Indonesia dibandingkan dengan Rusia misalnya, tetap Rusia besar ya. Luas Indonesia dibandingkan dengan Amerika misalnya. Nih. Kalau dipetakan kelihatannya lebih kecil soalnya. Kenapa? Karena Indonesia itu di Katulistiwa. Jadi kalau pakai peta kotak, jadi kelihatannya lebih kecil, tapi sebenarnya negara kita itu lebih luas daripada itu. Gitu. Oke? Buat mainan aja lah. Buat fun fact aja ini situs, ya kan? Jadi itu luas sebenarnya. Jadi kita lebih luas dari yang kita tahu. Mungkin banyak orang yang kadang-kadang uh, apa uh, saya juga baru tahu beberapa tahun lalu bahwa sebenarnya ternyata Indonesia sebesar itu. Kalau kita lihat di peta kan kayak kecil. Bukan kecil sih, besar, tapi sebenarnya dalam kenyataannya lebih besar dari yang kita bisa lihat di peta. Oke. Jadi suatu negara itu harus punya penduduk dan wilayah. Tapi jumlah penduduk dan wilayah di satu negara itu sebenarnya tidak mutlak, kayak tidak mesti ada patokan untuk jumlah minimal dan jumlah maksimalnya berapa. Tapi yang terpenting sebenarnya adalah mungkin bukan yang terpenting ya, penduduk wilayah itu penting, tetapi yang menentukan itu adalah adanya pemerintah dia di wilayah tersebut, di dalam penduduk di wilayah tersebut, di dalam kependudukan tersebut ada nggak pemerintah yang berdaulat. Itu yang menamakan itu suatu negara itu ditentukan juga oleh pemerintah yang berdaulat. Jadi percuma ini penduduk, percuma ini wilayah kalau nggak ada pemerintah yang berdaulat di sana. Jadi maksudnya bukan percuma, tapi tidak bisa dikatakan suatu negara lah ya. Untuk wilayah sendiri di dunia sekarang sepertinya tidak ada terrae nullis ya. Terrae nullis itu istilah buat tanah kosong. Jadi sudah sepertinya dunia ini udah di bumi sepertinya sudah tidak ada tanah yang tidak bertuan gitu, tanah kosong. Semua udah ada negaranya ya, udah dikuasai oleh suatu entitas namanya negara. Dan jadi untuk sekarang
negara baru, kalau misalnya mau menciptakan atau mendirikan satu negara baru untuk masa sekarang ini ya, di era modern saat ini, itu berarti cuma dua kemungkinannya. Kalau nggak satu negara hilang, itu berarti ada negara yang apa istilahnya, ada negara yang wilayah negaranya berkurang. Jadi kalau sekarang karena sudah nggak ada wilayah sepertinya untuk di bumi, sudah tidak ada wilayah, tidak ada lagi wilayah terra nullius ya. Jadi suatu negara bisa dibentuk hanya mungkin dengan dua cara, yaitu pertama satu negara hilang, atau satu negara itu wilayahnya berkurang. Jadi satu wilayah satu negara kemudian pecah jadi satu negara lain misalnya. Jadi untuk wilayah, dan tidak ada, jadi yang menentukan kalau dari saya, salah satu yang menentukan itu negara itu eksis atau tidak adalah pemerintah yang berdaulat. Jadi suatu wilayah, suatu penduduk itu nggak bisa diklaim sebagai suatu negara jika tidak ada otoritas yang namanya pemerintah di sana. Jika wilayah tersebut, jika penduduk, jika jumlah penduduk tertentu tidak bisa dikategorikan suatu negara jika tidak tunduk dalam otoritas suatu negara. Suatu wilayah tidak bisa dikatakan sebagai negara jika jika satu negara tidak berdaulat di sana. Oke. Jadi jadi suatu pemerintahan yang berdaulat, suatu otoritas kekuasaan yang ada di dalam suatu wilayah yang ada penduduknya, itu menjadi salah satu unsur negara yang penting gitu. Jadi bahwa dalam suatu wilayah tertentu harus ada otoritas nih, harus ada pemerintahannya nih yang menguasai wilayah tersebut. Itu pemerintah itu menguasai wilayah tersebut, penduduk yang ada penduduk yang ada di wilayah tersebut tunduk atas otoritas pemerintah tersebut. Kemudian pemerintah tersebut juga berdaulat gitu secara teritori misalnya. Jadi apa istilahnya? Mereka menguasai wilayah tersebut. Oke, jadi suatu pemerintahan baru bisa dikatakan pemerintah ketika bisa menguasai apa ya istilahnya ya, yaitu menguasai wilayah itu gitu, berdaulat wilayah tersebut. Dan juga dia bisa dalam ini ya mempertahankan kedaulatannya. Ini saya baru lihat. Jadi negara itu dia bisa penduduknya tunduk dalam wilayah tersebut, dia otoritas di dalam wilayah tersebut, dan bisa mempertahankan kekuasaannya di wilayah itu. Jadi itu unsur negara salah satu. Jadi pemerintahan yang tidak dapat mempertahankan wilayah negaranya itu tidak bisa dikatakan sebagai negara, kayak seperti itu kalau di hukum internasional. Jadi suatu negara bisa dikatakan sebagai negara kalau pemerintahan yang berdaulat di situ bisa mempertahankan otoritasnya dalam wilayah itu. Oke? Itu sih intinya untuk pemerintah yang berdaulat. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya lagi? Kalau enggak kita mau bertanya ini Pak yang dia punya kiamat ini. Ini sebanyak ulang ini yang kiamat soalnya. Alessandro ini udah menyala dia punya game. Masuk nanti kalau kita panggil terus ndak nyaut, masuk catatan loh.
Oke, so mulai bagabu. Apa lagi yang kita boleh buka ini? Di sini so ambil bahan ajar toh nih sebagian besar udah ya. Kita lihat di grup mungkin sebagian. Jangan lupa banyak-banyak membaca ya. Karena kalau ini mau berhasil di Fakultas Hukum, bukan yang paling pinter yang berhasil loh. Jadi kalau misalnya mau berhasil di ilmu hukum misalnya, bukan orang yang paling pinter yang berhasil, tapi orang yang paling banyak baca. Mungkin ngoni pinter tapi ngoni bacaan sedikit gitu. Semakin banyak ngoni baca, semakin meningkatkan kalian punya kualitas sebagai kalau misalnya nanti orang hukum lah. Jadi jangan lupa banyak baca. Mungkin aja ngoni baca itu lebih banyak dari saya, lebih pintar dari saya. Kalian bisa lebih pintar dari saya misalnya. Jadi saya lihat juga di ada udah bagi bahan ajar mungkin. Jadi maksudnya yang saya mau katakan bahwa kalian sebagai mahasiswa banyaklah baca gitu. Dan itu sangat berguna, sangat membantu ya buat perjalanan untuk kalian survive di di Fakultas Hukum. Banyak membaca. Jadi jangan cuma berharap di bahan ajar semata gitu. Kalau bisa, kalau punya uang mungkin bisa beli bisa beli buku gitu, bisa beli buku lain selain hanya di bahan ajar. Karena kalau ditanya ke saya secara jujur saya katakan bahwa kalau misalnya satu mata kuliah misalnya, ketika misalnya kalian cuma bergantung di bahan ajar semata, itu sangat kurang sekali. Jadi kalau misalnya kalian bisa baca literatur yang lain, misalnya saya menyarankan gitu. Apalagi mungkin bidang hukum yang mungkin ingin kalian kejar. Jadi kalau boleh bacalah misalnya buku-buku lain selain bahan ajar aja. Jangan hanya bergantung di bahan ajar semata. Itu karena saya pengajar, jadi saya berani katakan bahwa kalau di satu bidang itu sedikit sekali materi yang kalau cuman bergantung di bahan ajar. Itu cuman dia punya kulit aja, itu cuman layer depan gitu. Contoh ya misalnya untuk hukum internasional saya ada buku misalnya saya kasih contoh ya bacaan saya nih. Ini hukum internasional, tebalnya segini nih. Bacaan saya nih, yang ini hukum. Mungkin kalau ada yang mau nih udah buku hukum internasional, agak susah ya. Saya soalnya pasang ini dari Malcolm Shaw. Ini bagus banget. Tapi kalau orang lihat aja so serem. Ini tebal sekali. Jadi maksudnya ketika kalau misalnya ngoni baca tuh bacaan-bacaan yang tebal begitu, langsung dapat rasa itu materi-materi di bahan ajar itu cuma sedikit sekali gitu. Itu kayak rupanya ada apa-apanya gitu. Jadi sebenarnya seperti istilah orang kalau lebih pintar itu lebih rasa bodoh. Karena ketika dia belajar sesuatu, semakin dia belajar, semakin dia tahu itu ilmu itu besar sekali ternyata. Terus yang dia tahu itu cuma segelintir, cuma sedikit. Itu ilmu itu lautan yang Ana punya itu cuma satu gelas. Gitu. Jadi itulah mungkin ya buat referensi mungkin sekalian. Kalau misalnya kalian ada waktu luang mungkin boleh lah, jangan lupa jangan cuma mengandalkan dari bahan ajar, tapi baca-baca juga referensi yang lain. Kalau misalnya yang tadi kan saya kasih contoh nih, bacaan saya nih termasuk tebal-tebal gitu.
gitu. Kalau baca itu, kalau langsung dapat rasa ini materi yang ini kurang sekali sebenarnya yang bisa, dan apa yang saya bisa berikan juga sangat kurang dengan apa yang saya tahu. Jadi karena ini kan terbatas ya, terbatas dengan waktu, terbatas dengan jam kuliah. Jadi itu saya kalau boleh ngoni jangan jangan cuma mengandalkan bahan ajar, jangan cuma mengandalkan kelas, jangan cuma mengandalkan kelas dari dosen gitu, karena saya sendiri tahu itu terbatas sekali untuk apa saya bisa share ilmu yang begitu luas, terus cuma dengan waktu yang terbatas, terus bisa supaya Ngoni mengerti, itu juga agak lebih sulit sebenarnya. Itulah sedikit chit chat. Oke. Jadi kemudian yang keempat adalah kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Mungkin banyak juga tidak ada juga di dalam buku lain ya, kayak misalnya di bahan ajar mungkin kita lihat tidak ada ya, tidak ditulis dalam unsur negara juga untuk kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Tapi kalau misalnya kalian baca yang tadi, yang Montevideo tadi, jadi mungkin di situ juga ya, mungkin karena saya juga mungkin tidak akan terlalu bergantung di bahan ajar, saya akan berusaha untuk menyampaikan materi yang mungkin tidak ada di bahan ajar supaya supaya lebih kaya lah pengetahuan kalian. Jadi kalau misalnya seperti yang kemampuan menjalin hubungan di negara lain itu dia ada di konvensi Montevideo tadi misalnya. Jadi suatu negara bisa dianggap negara ketika dia bisa menjalin hubungan dengan negara lain. Nah, pendapat ini menjadi masuk akal ketika sebenarnya kalian belajar lebih jauh tentang hukum internasional. Karena dalam kenyataannya suatu negara itu kalau mau bilang perlu, tapi di sisi lain mungkin wajib ya untuk melakukan untuk adanya hubungan dengan negara lain. Introvertnya satu negara, dia pasti itu menjalin hubungan dengan negara lain gitu. Oh, kita kok introvert, kita biasa sendiri di rumah. Introvertnya satu negara, mungkin lihat apa ya, Korea Utara mungkin dia masih ada hubungan internasional gitu. Atau negara apalah, sebutlah negara yang paling apa ya, eksklusif, yang paling tertutup di dunia. Nggak ada negara yang tidak menjalin hubungan dengan negara lain. Karena ketika entitas internasional itu akan menganggap suatu negara itu ketika suatu negara itu berhubungan dengan negara lain, ada hubungan. Nggak bisa kamu bikin negara terus isolasi sendiri, isolasi mandiri. Tidak ada ketergantungan apa-apa dengan negara lain. Sejauh yang saya tahu, sepemahaman saya dan apa yang saya baca dan apa yang saya tahu, tidak ada satupun negara yang tidak menjalin, negara yang betul-betul negara yang eksis ya, yang tidak menjalin hubungan dengan negara lain. Jadi semua negara itu menjalin hubungan dengan negara lain. Karena kan dalam pergaulan internasional itu kayak harus lah, walaupun kan tidak ada otoritas yang di atas negara, tapi negara dan negara itu mungkin seperti individu lah ya. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Begitu juga dengan negara ya. Jadi kehidupan sosial di negara itu, negara juga bersosialisasi seperti selayaknya individu, yang mana saling berketergantungan satu sama lain, saling menguntungkan satu sama lain, saling berinteraksi satu sama lain. Ketika ada masalah dibahas dalam forum internasional dan sebagainya. Itu yang terjadi di dalam lingkungan hukum internasional di negara gitu, dia dalam hubungan negara antar negara. Mungkin tadi ada yang saya lewat ya, bicara tentang pemerintah yang berdaulat. Jadi intinya untuk suatu negara ya bisa dikatakan sebagai negara berdaulat itu dia harus, kalau di dalam beberapa teori itu katanya negara itu harus merdeka, kemudian tidak tunduk di dalam otoritas negara lain, dapat mempertahankan kedaulatannya,
dan menentukan nasib sendiri. Itu unsur-unsur dari pemerintah yang berdaulat. Jadi merdeka, tidak tunduk pada otoritas negara lain, mempertahankan kedaulatan, kemudian bisa menentukan nasib sendiri. Menarik sebenarnya karena kalau kalian mau lihat itu banyak sekali contoh sebenarnya, cuman waktu saya itu sangat terbatas untuk menyampaikan ya tentang status-status negara, bagaimana apa prosesnya. Indonesia aja kan prosesnya itu panjang. Kalau misalnya bagaimana Indonesia menjadi suatu negara berdaulat, itu ada prosesnya. Itu bukan cuma di Indonesia tapi seluruh dunia juga seperti itu. Jadi menarik sebenarnya kalau mau baca bagaimana proses terbentuknya suatu negara di antara suatu negara dengan negara lain. Kalau misalnya ada yang suka mau baca-baca buat cari ilmu, buat referensi, buat refreshing ya kan, tambah-tambah pengetahuan, mungkin boleh juga kalian baca-baca tentang bagaimana suatu negara terbentuk karena menarik. Misalnya negara-negara pecahan Uni Soviet misalnya, bagaimana negara-negara setelah Uni Soviet pecah terus jadi negara-negara dibentuk lahirlah negara-negara lain seperti Serbia, terus yang Tantan itu Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgistan, kemudian ada juga, atau mungkin kalian mau baca-baca mungkin negara-negara pecahan Yugoslavia misalnya, itu Kroasia, Serbia, Montenegro, terus ada Bosnia, Herzegovina dan sebagainya. Itu menarik bagaimana proses terbentuknya suatu negara, terus bagaimana ini suatu negara itu bisa berdaulat. Saya cuman sedikit bilang ini supaya karena terlalu panjang kalau kita mau jelaskan. Jadi mungkin kalau ada yang tertarik baca-baca. Atau yang menarik juga misalnya Finlandia, karena konflik yang terjadi waktu mereka merdeka itu tidak ada tanggal pasti ini negara ini merdeka kapan sih misalnya. Atau Transkei, ini ada yang pernah dengar? Transkei itu negara mungkin bentukan dari Afrika Selatan. Jadi kalau misalnya ditanya, suatu negara itu berdaulat ketika dapat menentukan negara sendiri. Wong, negara itu 90% dorang P2 itu sumbangan itu dikasih itu dari Afrika Selatan. Apakah itu bisa dikatakan negara, Mner? Nah, jadi banyak hal-hal yang banyak sebenarnya hal-hal menarik yang bisa kalian pelajari di cerita-cerita tentang negara. Atau mungkin ada yang mau bahas mungkin Palestina Israel yang bahkan sampai sekarang masih rame gitu dan sebagainya. Mungkin itu aja ya sebagai buat referensi ya, kalian baca-baca. Terakhir, pengakuan negara lain. Jadi lumayan lat kuti ini Kang, mungkin sudah mulai bosan tuh, sorry ya. Cepat-cepat juga kita ya. Pengakuan negara lain. Jadi itu pengakuan negara lain itu masuk de facto ya, secara pengakuan. Jadi de facto bukan de jure. Itu lebih bersifat politik daripada merupakan tindakan hukum ya, lebih ke tindakan politik dan bersifat deklaratoris. Jadi suatu negara bisa mengakui masuk sebagai satu unsur, bahkan ada yang juga yang menyebutkan pengakuan negara lain itu sebagai unsur tambahan dari unsur negara. Dan untuk pengakuan negara mungkin ada di materi selanjutnya ya. Saya lihat di bab ada di bab berapa ya, beberapa bab setelah ini. Jadi mungkin saya tidak membahas lebih jauh tentang pengakuan negara lain. Mungkin yang bisa saya sampaikan di pengakuan negara lain ya, biasanya bentuk-bentuk pengakuan negara lain itu ada pengakuan yang terang-terangan ya, pengakuan secara langsung. Jadi dia mengakui secara langsung. Pengakuan bisa dari nota diplomatik, pernyataan atau perjanjian internasional. Bisa juga bentuk pengakuan itu secara diam-diam. Dia tidak mengakui negara secara langsung, tetapi mengirimkan delegasi untuk berhubungan dengan negara tersebut. Atau bisa juga pengakuannya secara kolektif. Jadi ada beberapa negara kemudian mengakui satu negara secara bersama-sama. Dan terakhir ada pengakuan secara prematur.
Jadi pengakuan yang disampaikan, yang diakui, jadi satu negara mengakui negara lain bahkan walaupun negara tersebut belum memiliki unsur-unsur negara yang lengkap. Jadi sedikit sedikit sneak peek saja, karena ini kan materi mungkin materi di bab-bab selanjutnya tentang pengakuan negara. Jadi pengakuan negara itu bisa secara langsung, bisa diam-diam, bisa kolektif, atau bisa prematur. Oke, sorry saya cepat-cepat ya, saya baru lihat waktu soalnya ini 15 menit lagi jam 1. Hak-hak lenyapnya kenegaraan. Jadi satu negara juga selain bisa dibentuk, selain bisa terbentuk, negara juga bisa lenyap nih, bisa hilang dari muka bumi. Gimana caranya? Itu caranya ada 3 ya. Pertama ada penggabungan atau merger, bisa melalui penggabungan atau merger, bisa melalui penyerapan, dan bisa melalui aneksasi. Aneksasi atau pencaplokan atau penaklukan lah istilah. Mungkin kalau istilah ini ya, kalau lagi perang terus wilayah yang dikuasai itu aneksasi. Jadi satu negara itu bisa hilang kalau ada penggabungan. Jadi kadang ada negara yang bergabung. Misalnya tadi yang contoh-contoh negara yang Yugoslavia tadi kan, Serbia, Montenegro misalnya. Waktu itu kalau tidak salah mereka gabung ya, atau sekarang udah pisah, kita lupa. Kemudian soalnya di situ kok negara-negara yang sekitaran situ eskalasi politiknya lumayan cepat. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak update berita, kita nggak tahu ini negara ini udah pica berapa ada orang. Jadi itulah karena konflik ya kan. Kemudian tadi merger, kemudian bisa juga ini kayak perusahaan ya, merger. Terus bisa juga penyerapan. Jadi satu negara menggabungkan diri, menyerapkan diri ya, penyerapan ya ke negara lain. Kemudian bisa juga melalui aneksasi atau penaklukan lah, atau pencaplokan. So, negara bisa hilang kalau misalnya dianeksasi oleh negara lain. Nah, makanya itu kedaulatan itu kan, bicara pemerintahan itu mereka harus bisa mempertahankan kedaulatan mereka. Gitu. Oke. Mungkin itu ya. Terakhir saya mungkin akan membahas ini beberapa hak-hak dasar negara ya. Itu ada kemerdekaan, kesetaraan juga. Jadi kemerdekaan atau kedaulatan, hak-hak dasar negara. Kemudian ada kesetaraan. Kalau ditanya ke saya, mungkin saya untuk salah satu yang penting juga, coba Anda baca Bandung Conference tahun 1955. Itu keren sekali ya. Konferensi Asia Afrika yang dibuat di Bandung. Itu saya ingat itu waktu di sekolah itu diajarkan ya, salah satu konferensi Asia Afrika itu tahun 1955. Itu membahas tentang salah satu di situ bagaimana hubungan antar negara di situ. Yang mana ini ada 5 poin kalau mungkin saya bisa ringkas ya. Pertama, menghormati integritas wilayah dan kedaulatan masing-masing. Jadi setiap negara itu hendaknya menghormati integritas wilayahnya masing-masing. Dalam hal ini tidak ikut campur di dalam urusan dalam negeri negara lain. Itu masuk asas juga, termasuk di hukum internasional itu sangat dijaga. Bagaimana suatu negara itu menghormati kedaulatan masing-masing negara untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. Kemudian ada non agresi. Ketiga ada non intervensi untuk urusan masing-masing, yang tadi ya saya bilang tadi menghormati integritas, yang ini non intervensi ya untuk urusan masing-masing negara. Keempat ada prinsip kesetaraan dan keuntungan bersama. Kelima ada hidup berdampingan secara damai. Itu seperti Avatar ya kan, sebelum negara api menyerang kan negara hidup bersama dengan damai. Jadi prinsip-prinsip yang lahir dari Bandung Conference ini luar biasa nih, konferensi Asia Afrika. Kalau misalnya kalian lihat sejarah, latar belakang sejarah itu kan terjadi itu gara-gara ada blok barat dan blok timur.
waktu Uni Soviet dan Amerika Serikat itu ada perang dingin dalam istilah dalam ini yang lebih dikenal untuk istilah populernya Cold War. Waktu itu ada perang dingin antara blok barat dan blok timur, Uni Soviet dan dua negara superpower kan. Nah kemudian negara waktu itu kan berkubu, kalau nggak A B, kalau nggak barat timur. Nah negara kan jadi bingung nih, kita berteman dengan semuanya, makanya seperti Indonesia mereka terus menggagas apa itu istilahnya, fakta apa ya namanya, non blok, jadi tidak blok barat bukan blok timur. Nah salah satu dari apa itu adalah ini konferensi Bandung yang Asia Afrika itu tahun 1955. Jadi kita nggak mau memihak di mana-mana nih, kita netral mah gitu, orangnya netral, nggak mau ikut, nggak mau berkubu gitu, kita kan damai-damai aja. Politik Indonesia memang lebih ke arah sana sih, lebih ke arah sana, arah politik. Mungkin kalau Anda belajar politik luar negeri Indonesia, dia lebih ke arah sana. Oke, jadi ada prinsip kesetaraan juga di sana ya. Nah, jadi setiap negara itu setara ya di hukum internasional. Kalau lihat di PBB itu, setiap satu negara itu punya satu suara. Jadi ada satu hak suara di setiap satu negara di PBB. Tapi saya mau katakan setara, dalam kenyataannya mungkin tidak setara juga kali ya. Seperti negara Nauru tadi, mungkin kualitas mungkin dibandingkan dengan pendapat negara kecil dibandingkan negara besar misalnya, mungkin berbeda juga ya kekuatannya kali. Kalau Nauru kasih masukan mungkin beda dengan kalau Cina yang kasih masukan misalnya. Dan jadi walaupun ada kesetaraan ya, we know lah, kita tahu bersama bahwa tetap ada juga negara-negara yang lebih besar, itu pengaruhnya dalam dunia internasional mungkin lebih besar sebenarnya. Misalnya kalau di UN Security Council ya, di Dewan Keamanan PBB itu kan ada 5 negara yang sangat kuat ya kan, 5 negara permanen, 5 negara dalam konsil dalam Dewan Keamanan PBB ada 5 anggota permanen yang tidak diganti, yang tetap dorang terus yang mau duduk di situ. Ada Cina, Rusia, Perancis, Amerika, dan UK, United Kingdom. Jadi 5 negara ini mereka anggota permanen di Security Council, di Dewan Keamanan PBB misalnya. Dan mungkin fun fact juga ya, Indonesia itu juga waktu lalu masuk di anggota Dewan Keamanan PBB. Mungkin tidak banyak juga yang tahu, karena lebih top berita Atta Halilintar kita yakin daripada berita Indonesia masuk ke ke Dewan Keamanan PBB. Dan Indonesia itu jadi ketua Dewan Keamanan PBB loh sampai tahun lalu. Kita tahu banyak yang tidak tahu ini. Lebih top berita Lee Min Ho kaweng daripada berita mungkin ya. Tapi cowok belum kawin ner. Oh belum dan. Jadi Indonesia kemarin baru lepas jabatan sebagai anggota Dewan Keamanan PBB dan baru selesai jadi ketua, jadi presiden di Dewan Keamanan PBB. Itu termasuk tanggung jawab yang kehormatan yang luar biasa sebenarnya di kancah dunia lah sebenarnya negara kita. Tapi mungkin banyak yang saya sayangkan, mungkin banyak orang yang kurang tahu bahkan setelah jabatannya selesai. Oke, mungkin itu aja ya. Ini semua jam 1. Kita masih suka mau bahas lain, masih banyak, tapi mungkin waktulah yang memisahkan ya. Mungkin udah agak bosan karena kita terlalu lama ngoceh. Nimner ini kapan selesai gitu.